merayakan hari kemenangan, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya langsung mengajak kita membaca dari firman Tuhan Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Dan di rumah bisa buka Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Saya menyapa jemaat Tuhan yang ada di luar kota Denpasar, bahkan di luar Pulau Bali. Jemaat Tuhan juga yang di Denpasar yang beribadah dari rumah, juga anak-anak Tuhan dimanapun sudah berada. Puji Tuhan, kita rayakan bersama-sama pada hari ini. Mari kita baca ayat 1 sampai 8 Markus pasal 16. 1, 2, judulnya kebangkitan Yesus. 1, 2, 3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Lanjut. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi jika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit, dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Lanjut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Bersama-sama kita katakan haleluya. 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 Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak kubur di seluruh dunia ini. Mulai kubur orang biasa sampai raja-raja. Mulai dari kubur orang yang bukan siapa-siapa, rakyat jelata, sampai kubur orang-orang yang terkenal yang memiliki pengikut yang banyak. Nama yang bisa disebut di dunia ini. Bahkan kalau kita buka internet, ada itu dikatakan kuburan Adam pun ada, kuburan Hawa, kuburan Yusuf. Bahkan di luar orang Israel banyak tokoh-tokoh terkenal yang memiliki banyak pengikut. Saudara-saudara dan saudaraku, mereka semuanya sudah mati. Ya, semuanya ini, satu pun tidak ada yang tidak. Semuanya sudah mati. Dan setelah mati mereka dikuburkan. Banyak orang pergi berziarah, mengunjungi kubur-kubur mereka. Dan kalau dibuka kuburnya, ada tulang belulangnya di sana. Benar apa? Benar saudaraku? Benar. Ya. Di dalam kuburan semuanya ada tulang belulang, yaitu tulang daripada orang yang dikuburkan. Tapi hanya ada satu, dan hanya satu-satunya yang sudah kita baca barusan dari Alkitab.
peristiwa, yaitu ketika murid-murid Tuhan Yesus ini, perempuan-perempuan yang datang terlebih dahulu ke kubur daripada di mana Tuhan Yesus dibaringkan setelah disalibkan dan menyerahkan nyawanya. Namun di sana betapa kagetnya mereka ketika mereka bertemu dengan seorang muda yang berpakaian jubah putih. Malaikat, katakan bersama saya, malaikat Tuhan. Haleluya. Dan malaikat itu berkata, kamu mencari Yesus orang Nazaret itu, lihatlah, dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Lihatlah, inilah kuburnya yang kosong. Haleluya. Haleluya, saudara-saudaraku. Lihatlah. Jadi saudara, semua anak-anak Tuhan harus melihat kubur Tuhan Yesus yang kosong. Tidak perlu kita pergi ke Yerusalem. Hari ini kita harus bisa melihatnya dengan mata iman kita. Waktu kita dengarkan firman Tuhan dan kita percaya, tidak seperti Thomas lihat dulu yang secara fisik baru dia percaya. Kita tidak. Apa dikatakan firman Tuhan kita percaya, ya dan amin. Haleluya, saudaraku. Dan yang pertama kali berita pada hari ini, pada pagi hari ini adalah, lihatlah kubur Tuhan Yesus yang kosong. Haleluya. Artinya apa, saudara dikasih Tuhan? Semua orang-orang hebat di dunia ini tidak bisa mengalahkan kuasa kuburan. Ya, hebat selama mereka hidup, tapi setelah mereka mati, kubur menahan mereka. Kubur menahan orang-orang yang hebat ini. Kubur menahan orang-orang pemimpin-pemimpin yang punya banyak pengikut ini. Yang tidak bisa keluar dari kuburnya sampai pada hari ini. Ada haleluya, saudaraku. Tapi hanya ada satu dan satu-satunya. Angkatkan saudara, hanya ada satu dan satu-satunya. Sekali lagi, hanya ada satu dan satu-satunya. Kubur yang kosong di dunia ini, itulah kubur Tuhan Yesus Kristus. Sekarang tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, saudaraku. Ya, saudara, itulah dia, saudaraku dikasih Tuhan, kuasa yang tidak terbantahkan, berita yang tidak bisa dibinasakan. Sebuah berita dari timur ke barat. Kalau terus ke barat, saudara, kalau dari timur terus ke barat, jadi kembali ke mana, saudaraku? Kembali lagi terus ke timur, keliling dunia. Berita ini adalah berita yang kudus dan berita yang tidak terbinasakan, yaitu keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kematian tidak berkuasa lagi atasnya. Memang manusia akan mati, tapi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan bersekutu dalam kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya, katakan amin. Tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Tidak kiri kanan. Jangan takut ya, saudaraku. Kita punya Tuhan Yesus yang mengatasi semua persoalan. Haleluya. Bahkan kuburnya kosong, saudaraku. Ya. Ayo semua. Tuhan Yesus bangkit. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, sekarang saya mau menjelaskan apakah yang terjadi. Ya kan, begitu sekarang. Karena hari Sabtu kemarin itu sunyi. Kenapa sunyi? Murid-murid ketakutan pada zaman dulu. Karena guru mereka ditangkap dan disalibkan dan mati. Mereka melihat guru mereka dikuburkan. Yang dia mungkin ada yang masih menyimpan, tapi Tuhan Yesus berkata dia bangkit pada hari ketiga. Tapi ada yang begitu goncang imannya sampai-sampai ketakutan mereka. Dan dicatat di sini perempuan-perempuan itu yang dahulu jadi mendengar, menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi ibu-ibu dan wanita-wanita ini adalah orang-orang kuat dalam Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ya. Haleluya, ibu-ibu. Haleluya, ya, kuat ya. Beriman mereka, saudara. Kalah 12 murid itu, kalah semuanya. Semuanya ketakutan. Tapi perempuan-perempuan ini, Maria, katakan di sini, Maria Magdalena,
dan Maria ibu Yakobus serta Salome. Luar biasa. Sekarang saudara, apakah yang terjadi setelah hari kematian Tuhan Yesus? Dan hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ada waktu di sini. Bila yang akan saya khotbahkan dengan sederhana dan dengan jelas buat kita semuanya anak-anak Tuhan yang di zaman ini. Haleluya saudara. Saudara, yang terjadi adalah, dengar baik-baik, Tuhan Yesus turun ke dalam dunia orang mati. Tuhan Yesus turun ke neraka, bukan seperti manusia lainnya. Dia datang ke neraka, dia turun ke dunia orang mati. Tuhan Yesus pergi ke neraka. Perhatikan, di mana neraka adalah tempat bertahtanya iblis, setan, Lucifer yang sudah dilemparkan dari surga. Tuhan Yesus pergi ke pusat pemerintahan daripada iblis ini. Saya pakai istilah begini: Tuhan Yesus menyerbu markas musuh. Haleluya. Tuhan Yesus menyerbu dan Tuhan Yesus mengalahkan iblis, semua setan-setan yang ada di neraka. Seperti film action. Siapa sih yang pernah nonton film action? Haleluya, semua sudah pernah. Tapi lama-lama kita nggak pernah suka lagi kan, karena kita lebih suka nonton film Tuhan Yesus ya. Tapi minimal kita dulu pernah nonton film action. Saya suka itu filmnya ya, kalau nggak Chuck Norris, kalau nggak Bruce Willis ya, kita tahu lah saudara-saudara angkatan dengan umur saya. Ya, lalu kita tahu ada film Mission Impossible ya kan, ya, James Bond. Ya. Lihat di film itu, waduh, musuh datang, bikin huru hara, bikin kekacauan. Lalu aktor utamanya, saudara, di mana-mana dia memerangi pekerjaan musuh tersebut. Kan begitu. Dia bertemu lagi, dapat musuh sini, dia menang lagi, dia menang. Dia menang lagi, terus dia menang. Dia hancurkan pekerjaan musuh. Musuhnya kalah terus. Lalu kemudian, apakah filmnya selesai di situ? Kita tahu, tidak. Kita tahu, saudara, filmnya kemudian biasanya hampir 100%. Biasanya itu aktornya atau pemeran utamanya, pahlawannya itu, dia akan menyerbu ke markas musuh. Betul apa tidak? Betul. Haleluya saudaraku. Ya. Yang diputuskan dulu baru prajurit-prajurit, baru panglima-panglimanya. Biasanya itu rajanya itu di belakang. Dan dia di situ kemudian aktor kita ini, jagoan kita yang di film-film ini, yang terakhir adalah dia. Kita akan lihat sebelum endingnya, kita akan lihat dia menyerbu ke markas musuh. Inilah yang kita akan dengarkan pada hari. Tuhan Yesus turun ke neraka. Tuhan Yesus pergi ke markas musuh di neraka. Tahu saudara, waktu Tuhan Yesus tiba di neraka, apa yang terjadi? Apakah mereka, saudara dikasih Tuhan, dengan angkuhnya memasang barisan untuk menahan Tuhan Yesus? Oh, jauhlah itu saudara dari pikiran kita. Waktu Tuhan Yesus sampai di pintu gerbang neraka, jedar pintu gerbangnya bonceng. Haleluya saudaraku. Iblis semuanya berlari, semuanya kocar-kacir. Karena yang datang adalah mari puji, haleluya, anak Allah maha tinggi. Haleluya saudaraku. Tuhan Yesus datang bersinar. Saudara, waktu dia sampai di pintu gerbang neraka goncang. Iblis berlarian. Tidak ada yang bisa bertahan berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Harus maju. Supaya kita pernah dengar, begitulah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah yang berperang ganti kita. Tuhan kita juga Tuhan yang berperang. Haleluya saudaraku. Dia bukan saja hanya Bapa yang baik bagi saudara, tetapi ketika saudaraku berseru kepada namanya, dia adalah Allah yang perkasa, Jehovah Nisi, Tuhan panji-panji kemenanganku dalam peperangan. Ada haleluya.
Tapi waktu Tuhan berhadapan dengan orang-orang berdosa kepada kita, dia penuh belas kasihan. Tapi waktu dia datang ke Damaskus, tidak ada. Di situ adalah peperangan rohani yang sebenarnya. Sudah pernah bertemu dengan iblis waktu dia dicobai di padang gurun. Situ berperang secara siasat. Saudaraku, peperangan rohani tingkat tinggi. Tuhan Yesus mengucapkan ada tertulis ya dalam tubuh jasmani, dalam tubuh manusia tidak berdosa. Dia harus bawa ini, pembuluh darah yang membawa darah yang suci, yang akan dicurahkan untuk menghapus dosa kita semuanya. Namun setelah itu, roh Tuhan Yesus, tubuhnya terbaring di dalam kubur, roh Tuhan Yesus datang ke neraka. Pada hari itu neraka goncang. Bayangkanlah saudaraku, bayangkan, haleluya saudaraku. Bagaimana ketika lakon daripada pemeran utama datang ke markas musuh kita kan? Waduh, hancur saudara, dari pintu gerbangnya dihancurkan, terus maju, tidak bisa dikalahkan. Sampai dengan Lucifer, kita akan lihat apakah yang terjadi di sana. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan. Filipi 2, inilah yang terjadi di neraka. Ya, karena Tuhan Yesus merendahkan dirinya taat sampai mati. Saya bacakan Filipi 2 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, Yesus Kristus, dan mengaruniakan kepadanya apa saudara? Nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus apa saudaraku? Bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Itu tidak bisa dilawan. Jadi ketika Tuhan Yesus sampai di pintu gerbang neraka dan mulai masuk ke dalam neraka tersebut, saudara, kerajaan iblis itu, Alkitab berkata, saudaraku, nama Yesus nama di atas segala nama. Dan demi Tuhan Yesus sampai di sana, semua lutut iblis yang ada di dalam neraka, sampai kepada pemimpin yang iblis itu Lucifer, Alkitab berkata harus bertemu lutut. Yang percaya katakan amin. Oh, saya percaya di situ saudara. Bertemu lutut, tidak bisa berdiri. Supaya kita tahu betapa dahsyatnya Tuhan kita ada. Haleluya. Tidak bisa berdiri saudaraku. Tidak bisa berdiri. Bertekuk lutut. Yesus ada di sana. Lalu kemudian apa saudaraku dikasih Tuhan? Saya bacakan Kolose 2:15. Ini yang terjadi. Kolose 2:15. Yesus ia telah meluncuti pemerintah. Ini maksudnya adalah pemerintah kuasa kegelapan. Ya, dia telah meluncuti pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ada haleluya. Wow. Haleluya saudara. Jadi waktu mereka sudah berlutut, tidak bisa berdiri menghadapi Tuhan Yesus. Tidak bisa. Waktu di dunia, waktu di padang gurun masih bisa. Pada Tuhan Yesus belum mati menyerahkan nyawanya. Nah, dia dicobai sebelum dia memulai pelayanannya. Ya, tetapi setelah Yesus Kristus menyerahkan nyawanya dan dia berkata, aku berkuasa menyerahkan nyawaku. Dia berkata, haleluya saudaraku. Ya, jadi dia mati bukan karena diambil nyawanya, dia yang menyerahkannya. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Lalu kemudian di medan pertempuran ini, di neraka ini saudaraku, waktu musuh semua bertekuk lutut,
Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia melucuti pemerintah-pemerintah. Dengar, ini adalah berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Ini yang terjadi antara kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebuah peperangan rohani, sebuah peperangan yang terbesar. Ada haleluya saudaraku. Dia sudah mengasihi kita sampai habis darahnya. Sekarang waktunya dia menghancurkan musuh, menghancurkan iblis tersebut di sarangnya, di kerajaannya, kerajaan kegelapan. Tahu saudaraku, dilucuti. Saudara tahu bagaimana dilucuti? Dilucuti itu begini. Dulu ada tentara Jepang pernah menjajah Indonesia. Lalu waktu Jepang dibom Hiroshima Nagasaki, Jepang menyerah kepada sekutu. Diumumkan Jepang sudah menyerah. Lalu kemudian saudara, bukan kejadian yang di Hiroshima sementara Indonesia masih dijajah dengan Jepang. Jadi Jepang masih apa namanya? Masih angkat senjata. Mereka belum bisa terima kenyataan. Lalu datang tentara sekutu. Lalu sampai juga berita-berita bahwa Jepang sudah kalah. Maka bangkitlah tentara Indonesia mengejar tentara Jepang dan berkata, kalian sudah dikalahkan, kalian sudah menyerah kalah, kalian harus dilucuti. Dilucuti artinya senjata kalian harus dirampas. Lalu tampaklah dalam sejarah-sejarah dalam dokumenter, ya, barislah tentara Jepang tersebut tidak bersenjata lagi. Yang kemarin mereka bersenjata, lalu orang Indonesia yang baris. Setelah Jepang dibom dan dikalahkan, senjatanya dirampas, mereka tidak bersenjata lagi, dan mereka yang berbaris tentara Indonesia yang pegang senjata. Yang ngerti sampai sini katakan haleluya. Nah, pada hari itu, pada hari-hari ini, ya, yaitu pada waktu Tuhan Yesus menyerbu di neraka, semua senjata daripada iblis sudah dilucuti. Dengar baik-baik. Ada haleluya saudaraku? Ada haleluya saudaraku? Ya. Nah, dan jadi apakah ini berlaku buat semua orang? Tidak. Kemenangan Tuhan Yesus ini hanya diberikan kepada orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Nanti akan kita lihat selanjutnya, ya. Jadi kemenangan Tuhan Yesus ini bukan untuk semua orang. Makanya saudara dikasihi Tuhan, kalau ada orang kerasukan setan, saudara, tidak ada yang bisa mengusirkan setan tersebut. Dipakai nama setiap nama yang ada di dunia ini, setan tersebut tidak akan keluar. Betul. Ya. Tidak usah pakai mantra-mantra ataupun pakai kata-kata, ucapan-ucapan, doa-doa untuk membuktikan apakah nama seseorang itu berkuasa atau tidak. Maka coba usirkan setan dengan nama yang bisa disebut. Maka tidak bisa. Setan itu tidak akan keluar dari orang yang kerasukan itu. Kalau sudah tidak bisa, panggillah anak Tuhan, orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Lalu mintalah dia untuk mengusirkan setan itu dalam nama Yesus. Maka setan itu akan keluar. Ada haleluya. Saya punya pengalaman menarik, permisi, saya ceritakan. Suatu hari saya berkunjung ke sebuah desa, saya tidak tahu apa namanya. Di daerah Batu Riti, tapi masuk lagi ke pelosok. Kesaksian saya satu lagi. Tahu saudara, waktu di sana itu orang sakit, tapi dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan sembuh. Saya mengunjungi dan satu anak Tuhan. Saudara aku dikasih Tuhan, itu rumahnya itu di pinggir jalan. Jalan itu jalan yang sering dilewati oleh bukan hanya mobil kol, tapi truk untuk mengangkut hasil sayur mayur. Yang ngerti sampai sini katakan amin. Itu daerah sayur tuh. Dan kalau mau cari sayur segar daerah sana, Batu Riti. Kejadiannya mungkin ini kira-kira tahun 2000-an lah, sebelum saya pergi ke Medan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu saudaraku dikasih Tuhan, saya layani orang tersebut, jiwa tersebut. Kami berdoa, dingin, saya dan anak Tuhan ini. Lalu kemudian kami berdoa,
Dia buka hati. Karena dia sudah sembuh, dia percaya Tuhan Yesus. Lalu kemudian dia percaya, kami undang Tuhan Yesus masuk dalam hati. Selesai begitu, kami usir roh jahat yang selama ini menguasai dia. Kami mendengar dari bawah itu ada bunyi mobil, truk besar, truk ya, nggak besar sih truk tapi mangkuk sayur. Naik saudara, keras saudara, karena dia saya pikir itu pakai gigi satu, karena jalannya nanjak. Tiba-tiba sampai di rumah tempat kami berdoa itu kan rumahnya pinggir jalan, ini jalan naik saudara. Sampai di sini tiba-tiba berhenti suaranya. Kami dengar sambil kami berdoa. Lalu kemudian tiba-tiba kami dengar bunyi, begitu saudara. Lalu saya buka mata sama anak Tuhan ini. Itu bahaya truknya itu, saya berkata begitu, karena dia orang bisa mati itu. Terbalik truknya itu. Justru jiwa ini, Bapak ini berkata, aduh Pak, biarin saja, gak ganggu konsentrasi saja dia itu katanya. Jangan Pak, nanti dia mati. Ada orang di sana itu saudara. Lalu kami pun bangun, lalu kami keluar. Tahu saudara, saya tidak bisa percaya dengan mata saya. Terus itu saudaraku, kan tuh naik dari bawah. Sampai di tempat kami, berhenti, lalu terbalik, terguling begini. Kayak orang balik. Orang pun heran. Semua selamat, supirnya selamat. Kami melihat truk itu seperti orang baring begini. Dalam hati saya, dalam nama Yesus, haleluya, luar biasa. Tuhan Yesus, saya berkata, ya, saya lihat anak Tuhan ini, kami saling berpandang-pandangan. Hanya kami yang tahu, mereka semua bingung kenapa bisa begini. Tahu saudara apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu kami berdoa buat anak Tuhan ini, dan sudah terima Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Maka roh jahat yang selama ini menguasai dia harus keluar dan harus pergi. Haleluya saudaraku. Karena sudah dilucuti, kami usir. Lalu waktu dia pergi saudaraku, truk yang di sebelah itu dihantam sama roh jahat itu sampai terguling. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Tapi kami baik-baik saja. Jadi yang saya maksudkan adalah kuasa Tuhan Yesus yang melucuti daripada iblis semua di dalam neraka ini hanya berlaku bagi anak-anak Tuhan yang memiliki Tuhan Yesus di dalam hatinya. Haleluya. Ya, bukan untuk semua orang. Saudara, kami punya banyak kesaksian. Di sini ada banyak pelayan-pelayan Tuhan. Waktu mereka melayani juga punya banyak kesaksian. Haleluya. Saya pernah mendengar satu cerita Bapak Gembala waktu berdoa, kebetulan di desa. Dan di desa tersebut saudara ada pohon ubi ya, pohon ubi yang sudah tinggi. Waktu setannya diusir saudara, pohon ubinya lepas. Membuktikan nama Tuhan Yesus Kristus tidak bisa dilawan, berkuasa. Haleluya. Haleluya saudaraku. Saya punya kabar baik buat semua orang yang ada di internet hari ini. Minggu hari Jumat kemarin saya sudah membawakan kesaksian. Ada orang mencari kemana-mana kesembuhan, tidak bisa sembuh. Lalu bertemu dengan Tuhan Yesus, disembuhkan. Jadi juga saudara-saudara, kalau selama ini saudara belum punya jawaban, saudara belum tahu bagaimana bisa ditolong oleh Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, mungkin saudara terbaring di rumah sakit dimanapun yang saya tidak tahu, kita tidak pernah kenal. Tapi saudara dengar firman Tuhan hari ini, ada pengharapan dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus harus bertekun lutut semua roh jahat tersebut. Maka saudara, saya memberitahu kepada saudara, hari ini adalah hari di mana kabar baik sampai kepada saudara. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menaruh nomor telepon nanti untuk saudara bisa hubungi kami, saudara. Atau kalau saudara punya kenalan orang Kristen, hubungilah teman-teman saudara. Hari ini adalah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kenapa dia bisa bangkit? Kenapa yang lain tidak bisa bangkit? Karena Tuhan Yesus sudah melucuti semua senjata daripada musuh-musuhnya, yaitu iblis. Haleluya saudaraku. Haleluya saudaraku. Ya, saya harap dan berdoa supaya firman Tuhan pada hari ini membuat saudara semuanya berbahagia, bersukacita, dan berkemenangan. Apapun jenis persoalan kita beda-beda. Haleluya saudaraku. Nah, pujilah Tuhan. Nah, saudara tahukah saudara,
Sebelum Tuhan Yesus melucuti tadi sudah saya jelaskan ya, senjatanya diambil, tidak bersenjata lagi. Jadi seperti ilustrasi yang saya ceritakan tadi, kisah yang kami alami, saudara, setan itu diusirkan, setan itu pergi. Tapi kepada orang-orang yang tidak punya darah Yesus, ya, properti yang bukan milik anak Tuhan, saudaraku, truk itu ditunggang balikannya dengan begitu saja. Truk yang besar, dalam posisi miring, lalu berbaring begini. Padahal kami ada di situ. Kenapa kami tidak ditunggang balikan? Karena ada siapa? Bilang ada Tuhan Yesus dalammu, saudaraku. Ada Tuhan Yesus dalammu. Ada haleluya. Ada haleluya. Ya, haleluya. Baik. Waktu di dunia ini, Tuhan Yesus mengusirkan setan juga. Ya. Saya bacakan dalam Matius 12:28. Matius 12 ayat 28. Haleluya. Matius 12 ayat 28 saya bacakan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah itu, di dunia ini seperti tadi saya cerita, dia rusakkan pekerjaan setan, dia usirkan setan-setan, dia lepaskan orang yang dekat setan. Orang buta dia sembuhkan, orang tuli dia sembuhkan, sakit disembuhkan, orang mati dia bangkitkan. Haleluya, saudaraku. Begitulah dia merusakkan semua pekerjaan setan di dunia, tapi tidak berhenti sampai di situ. Tuhan Yesus menyerbu markas musuh. Tuhan Yesus menyerbu neraka. Bila kiri kanan, Tuhan Yesus sudah menyerbu markas musuh. Tuhan Yesus menyerbu neraka, saudaraku. Ya, haleluya. Lalu saudara mau tahu apa hasil daripada penyerbuan Tuhan Yesus? Kan kita sudah tahu dia menang. Sudah tahu juga, saudaraku. Iblis bertukuk, haleluya. Ya, tak tahu juga. Semuanya sudah dilucuti oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Lalu saudara mau tahu apa hasilnya? Buka Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18. Ini hasilnya. Wahyu 1, saya bacakan ya. Sebelum dia keluar dari kubur. Ya, sebelum dia keluar dari kubur, apa hasilnya? Wahyu 1 ayat 17 18 saya bacakan. Haleluya. Ketika aku melihat dia, ini Yohanes yang dapat melihat di Pulau Patmos. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Haleluya. Ya, saudaraku, Tuhan Yesus yang memegang kunci maut dan kunci alam maut. Tidak dipegang lagi sama setan. Makanya kalau saudara mau bebas daripada kerajaan maut ini, daripada neraka ini, larilah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang pegang kuncinya. Haleluya. Kalau tidak, saudara tidak punya orang yang berkuasa yang bisa membebaskan saudara. Tidak punya Tuhan Yesus yang berkuasa. Kenapa banyak orang-orang hebat tidak bisa keluar dari kubur? Karena mereka terkunci di sana, saudara. Alam maut mengunci mereka, kerajaan maut mengunci. Tidak dengan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus merebut kunci maut dan kunci alam maut. Ada haleluya, saudaraku. Haleluya, pujilah Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, direbut. Setan tidak pegang lagi kunci itu. Bagi saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku dikasih Tuhan, kita tahu setan tidak pegang kunci-kunci maut itu. Saudara dan saya bisa menengkingnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus aja. Roh pembunuh, roh maut, roh kematian, penyakit-penyakit yang mendatangkan kematian, kami usirkan engkau dalam nama Yesus. Saudara harus percaya, oleh firman Yesus saya sudah sembuh. Haleluya, saudara.
Katakan, ada kuasa dalam darah Yesus. Haleluya saudaraku. Ya, pakailah kuasa tersebut saudaraku. Jangan takut, jangan gemetar, jangan bimbang, jangan ragu. Gunakan selama kita hidup di dunia ini. Sebab musuh kita, kunci maut dan kunci kerajaan maut sudah direbut oleh Tuhan Yesus. Setan tidak bisa menentukan maut buat saudara dan saya. Haleluya. Tidak bisa. Kuncinya ada sama siapa? Tuhan Yesus. Haleluya saudaraku. Itu sebabnya kita berkata, aku hidup bagi Yesus, mati adalah keuntungan. Aku bertemu dengan Tuhan. Ada haleluya saudara-saudaraku. Haleluya. Nah saudaraku, nah setelah dia rebut kunci maut dan kunci alam maut itu saudaraku, pada hari ketiga tidak ada satupun yang bisa berdiri di neraka. Tidak ada satupun. Tuhan Yesus yang berkuasa di sana. Kuncinya sudah dipegang. Ya. Senjata mereka semuanya sudah tidak ada, sudah terlepas semuanya. Sehingga apa saudaraku, pada hari ketiga pagi-pagi, subuh-subuh, Tuhan Yesus saudaraku, saat semua setan di neraka tidak ada satupun, bahkan semua mereka bersama-sama, tidak ada yang bisa menahan Tuhan Yesus. Maka sama seperti perkataan Tuhan Yesus pada hari ketiga, dia akan bangkit. Maka Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit penuh dengan kemenangan. Dia bangkit penuh dengan total victory, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kemenangan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dan semangat. Haleluya. Haleluya saudaraku. Nah saudara, saya pikir-pikir saya start khotbah ini enggak pemanasan ya, langsung persenelan 3. Man, karena memang Tuhan Yesus bangkit. Haleluya saudaraku. Ya saudaraku dikasih Tuhan. Anak Tuhan gak ada yang boleh takut. Bentar saudara lihat apa efeknya bagi saudara. Ya, selama ini hanya pernah di Paskah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus selamat Paskah yang no. Ya, ada sesuatu yang dahsyat saudaraku. Terlebih dari zaman ini buat kita. Nah, saudara, inilah Tuhan yang kita sembah. Inilah Tuhan Yesus yang kepadanya kita mesti menyembah, berdoa. Saudara ya, Dia Maha Kuasa. Haleluya saudaraku. Dia Raja, segala Raja. Haleluya saudaraku. Dia Tuhan perkasa dalam peperangan. Kita berkata, Tuhan perkasa dalam peperangan. Kita mengenalnya gembala yang baik. Kemarin kan itu kan, menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, pengorbanannya luar biasa. Ya benar. Itu satu sisi. Satu sisinya lagi, dia adalah singa dari Yehuda. Haleluya saudaraku. Haleluya saudaraku. Tidak ada yang bisa menang melawan dia saudara. Amin saudaraku. Saya ingat suatu hari, saya masih muda, masih kuliah, semester 45, baru-baru belajar melayani Tuhan. Saya mengajak saudaraku, anggota kelompok sel saya itu berdoa keliling. Satu di tempat saudaraku, kami memetakan rohani. Waktu itu saya masih muda, apalagi anak-anak saya anggota kelompok sel saya masih muda-muda semua, masih baru ya. Habis semangat ya waktu itu. Lalu kami sampai di sebuah tempat yang sudah kami doakan. Mulailah kami berdoa di sana. Waktu kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami nyatakan di sini bebaskan jiwa-jiwa, selamatkan Tuhan. Tiba-tiba saya merasakan ada sebuah tangan yang besar yang berbulu, memegang leher saya. Kejadian malam-malam saudaraku. Untung saja tempat yang di pinggir jalan, jadi banyak juga mobil lewat-lewat. Tapi karena malam hari, lalu tangan besar yang berbulu itu memegang leher saya, tangannya besar. Saya kaget saudaraku, lagi kasih berdoa saudaraku ya, karena kebetulan saya pemimpinnya di situ. Waktu dipegang, saya ingat darah Yesus. Haleluya, haleluya saudaraku. Anak-anak didik saya ini tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan saya. Saya nggak bilang saudaraku. Saya berkata darah Yesus. Sekali belum lepas saudaraku ya. Tahu saudaraku, kalau kita bilang darah Yesus, yang goyang mana saudaraku? Bukan hanya neraka, surga. Surga berkata, karena yang termulia di surga itu darah anak domba. Haleluya saudaraku. Ya.
Dialah yang terkasih di sorga. Lihat dalam buku Wahyu tidak ada yang bisa membuka gulungan-gulungan kitab itu. Menangis semua di sorga itu. Tersungkur semua. Lalu menangislah ya. Siapa Yohanes sudah mengatakan jangan menangis. Kata salah satu tua-tua di sorga. Sebab singa dari Yehuda sudah menang. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya berkata kepada diri saya, ya, dari kemarin malam sampai hari ini, ya, saya berkata untuk hari inilah saya diselamatkan, saya ada, saya pernah ditolong Tuhan hari ini. Saudara juga begitu. Hari ini saudara melayani Tuhan. Haleluya saudaraku. Kita selamat, kita jadi saksi Tuhan untuk hari ini, kita muliakan nama Tuhan. Dan aku dikasih doa untuk saya dipegang leher saya. Tahu saudara, dia pegang tapi dia tidak bisa cekik. Tidak bisa. Hanya dia pegang, dia pun cekik tidak bisa. Berhenti di sini. Lalu saya berseru, darah Yesus. 1 kali, 2 kali, darah Yesus. Firman Tuhan berkata, lawanlah dia dengan iman yang lembek atau iman yang teguh. Kok lemas semuanya? Sudah sarapan kan? Iman yang lembek atau iman yang teguh? Haleluya saudaraku. Maka yang ketiga saudara kata, darah Yesus. Lepas saudara. Haleluya. Saya tahu semua saudara sudah mengalami kuasa Tuhan. Hanya pas saya yang diberi ini maka saya bersaksi. Waktu kita terbatas. Seandainya banyak waktu kita, banyak sekali kesaksian di sini yang bisa didengar oleh saudara kita di internet. Haleluya saudaraku. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, begitulah dahsyatnya Tuhan kita, perkasa dalam peperangan. Itu sebabnya Tuhan berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 17. Mari baca 2 Timotius 1 ayat 17. Saya bacakan. Sebentar. Maaf. Mungkin saya salah ini, saya salah menulis. Maafkan saya. Oke, kita. Ya. Ini dia yang Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Mungkin saya salah nulis ini. 2 Timotius 1 ayat 17 saya tulis di sini. Tetapi Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban hidup dalam firman Tuhan. Kalau ada yang dapat, boleh. 1 Timotius 1 ya Bu. 2 Timotius 1 ayat 7. Saya salah, saya tulis 17. Baik, 2 Timotius 1 ayat 7. Ya betul, mari kita baca bersama-sama, karena ini sudah menjadi milik kita. Ya, yuk, 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita apa? Bukan roh ketakutan, melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lihat, inilah dia yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saya dan kepada semua saudara. Yang percaya katakan amin. Tidak ada roh ketakutan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada. Tuhan tidak beri. Haleluya. Ya, walaupun memang itu keadaan manusiawi. Ada yang takut, bimbang, gemetar, putus asa. Tapi sekarang firman Tuhan harus diserukan di atas kehidupan kita. Firman Tuhan harus dinyatakan. Haleluya saudaraku. Apa kata firman Tuhan? Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita itu roh ketakutan. Tapi Pak Pendeta, kenapa saya takut? Nah, bukan Tuhan yang kasih itu. Itu adalah serangan setan. Nah, kalau serangan setan apa kita buat, saudara? Kita biarkan atau kita lawan? Lawan. Katakan bersama saya, hanya satu kata, lawan. Kiri kanan. Haleluya. Haleluya. Bilang sekali lagi, kiri kanan lagi, hanya satu kata, saudara punya, lawan. Lawan. Ya, lawan. Dia Tuhan tidak pernah kasih roh ketakutan, tidak. Tapi yang dia kasih, Tuhan memberikan kepada kita. Lihatlah tadi, Tuhan Yesus yang gagah perkasa. Lalu Tuhan Yesus yang gagah perkasa, lalu kita ketakutan anak Tuhan. Harus kita sadar semua pada hari ini. Tuhan Yesus yang gagah perkasa sekarang dia memberikan rohnya pada kita. Yang dia berikan berarti apa, saudaraku? Dikatakan, tetapi dia berikan roh Kudus yang membangkitkan kekuatan. Perhatikan.
Di sini dalam bahasa Yunaninya adalah yang membangkitkan dunamis. Dunamis itu adalah kuasa Tuhan. Jadi Tuhan Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus yang membangkitkan kuasa Tuhan, yang bersukacita. Katakan haleluya. Oh, saya perlu kuasa Tuhan, saudara. Saudara perlu kuasa Tuhan? Haleluya, saudaraku. Ya, saya perlu kuasa Tuhan. Saya sangat perlu kuasa Tuhan. Saya menerima kasih Tuhan, dan saya menerima kuasa Tuhan. Katakan, saya terima kuasa Tuhan. Ya, kuasa Tuhan ada pada saudara. Kuasa Tuhan ada pada hidup saudara, pada mulut saudara. Kuasa Tuhan ada pada mata saudara. Kuasa Tuhan ada pada ucapan saudara. Kuasa Tuhan ada pada tangan saudara. Haleluya. Ya, Tuhan kita Tuhan yang perkasa, Tuhan yang menang dalam pertempuran. Haleluya. Bukan pertempuran di dunia. Dia turun ke dalam neraka, yang kalahkan semua penghuni neraka. Tidak ada yang bisa menahan dia. Yang bangkit penuh dengan kemenangan. Ada haleluya. Ya, saudaraku. Nah, saudaraku, sekarang dia berikan itu pada kita. Dia berikan pada semua saudara. Roh Kudus yang membangkitkan kuasa Tuhan. Ya, selanjutnya yang membangkitkan kasih. Kasih apa? Kasih Tuhan Yesus. Kasih Yesus pada saudara. Dan yang terakhir, ketertiban. Ini maksudnya kita mesti tertib hidup dalam firman. Jadi kalau ada anak Tuhan gak mau hidup dalam firman, aduh, gak boleh begitu. Itu kita harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Kita harus bertobat. Nanti kan kita lihat bagaimana caranya. Dia kasih tahu di sini. Karena itu tipu daya setan juga yang membuat anak Tuhan itu selalu kalah. Tapi kita bisa menang. Sebentar kita lihat dari firman Tuhan. Nah, haleluya saudara. Nah, saudara dengarkan, baik yang di sini maupun yang ada di internet, dengarkan baik-baik. Bila saudara takut, bila saudara bimbang, bila saudara ragu-ragu, bila saudara khawatir, terus bila saudara kecewa, bila saudara putus asa, katakan, ya, apa dikatakan? Begini katakan, aku percaya, katakan. Haleluya. Haleluya. Kan Tuhan berkata begitu, percaya saja. Katakan aku percaya. Haleluya saudara. Lalu begini, daripada saudara takut, daripada saudara bimbang, dengar, begini saya kasih tahu caranya. Mulai katakan begini, aku bimbang dengan kebimbanganku. Aku percaya yang dikatakan firman Tuhan. Itu. Haleluya. Haleluya saudaraku. Ya. Saya rasakan urapan Tuhan saudaraku ya. Haleluya saudaraku. Kalau saudara takut, katakan, aku bimbang dengan ketakutanku. Aku percaya pada firman Tuhan. Haleluya. Aku bimbang. Kenapa aku putus asa? Aku bimbang dengan keputusasaan ini. Aku tak percaya aku putus asa. Aku bimbang dengan keputusasaan ini. Aku percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ini perlu dipraktekkan. Bagaimana saudara bisa menjadi berkat buat orang lain kalau saudara tidak bisa melatih diri saudara untuk kuat dalam Tuhan dalam hal begini. Ini peperangan rohani diri sendiri. Haleluya saudaraku. Saya mengucapkannya, saya mengatakannya. Aku bimbang dengan kebimbanganku. Bimbang kan? Kalau saya bilang, aku bimbang, tapi aku bimbang dengan kebimbanganku ini. Bimbang aku, kenapa aku bimbang? Aku bimbang, aku percaya pada firman Tuhan. Saya ucapkan. Latihlah suami istri lagi. Ya. Katakan, kalau saudara ketakutan, aku bimbang. Kenapa aku takut? Aku bimbang dengan ketakutanku. Aku percaya pada firman Tuhan. Haleluya saudaraku. Saudara yang ragu-ragu, misalnya khawatir. Kalau khawatir terus saudara katakan begini, aku bimbang dengan kekhawatiran ini. Apa-apaan sih ini? Bimbang aku sama kekhawatiran ini. Aku percaya sama firman Tuhan. Haleluya. Itu peperangan rohani. Ya, itu pintu gerbang. Kalau saudara menang di pintu gerbang seperti ini, maka menanglah hidup kita saudara. Tapi kalau sudah tidak bisa mengucapkannya, itu pintu gerbang. Mulut kita ini pintu gerbang. Kekuatan itu ada di pintu gerbang. Lalu kalau kita mulai kalah, lalu kita misalkan nih, kita takut, kita bersungut-sungut, kita kecewa, kita ucapkan kekecewaan kita putus asa, maka dia menyerbu, musuh itu menyerbu masuk. Jangan berikan pintu gerbang kehidupan saudara kepada musuh.
Tuhan Yesus sudah berikan kemenangan kepada kita semua yang percaya, katakan amin. Ada haleluya saudaraku. Sekarang angkat tangan saudara bersama saya. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku bimbang dengan kebimbanganku. Aku bimbang dengan ketakutanku. Aku bimbang dengan kekhawatiranku. Aku bimbang dengan semua yang dikatakan setan kepadaku. Aku percaya perkataan Tuhan Yesus. Aku diberikan kuasa Tuhan. Aku lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya, haleluya. Saya suatu hari melihat di cermin dan berkata begitu. Ucapkan. Dan saudara akan selalu menang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang saudara-saudara, maka kita sekarang ini adalah prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama saya prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Amin saudaraku. Ini mesti harus. Kita tidak punya pilihan. Kita harus menjadi prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, tidak ada pilihan. Ada nggak Pak Agus baik yang kedua, yang KW? Nggak ada. KW 2, KW 3 nggak ada. Kita mesti jadi prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Udah bereskan diri saudara. Dia pada firman bertobat, ubahkan diri saudara, paksa diri saudara. Jadikan Tuhan, aku adalah prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Yang ngerti dan setuju katakan haleluya. Haleluya saudaraku. Karena kita lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berperang. Dia menyerbu markas musuh. Saudara. Nah, saudaraku dikasih Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita sebenarnya. Tidak ada. Dalam keadaan apapun juga. Nanti akan kita lihat ayatnya. Mungkin saudara berkata, bagaimana Pak Pendeta saya sakit? Dengar, dalam hal itu pun saudara lebih daripada pemenang. Haleluya saudaraku. Kita akan lihat sebentar ayatnya. Ya. Jangan berikan kesempatan musuh bermegah di situ. Lalu kemudian dia mendapatkan tempat di situ. Itu karena dia dan sebagainya. Tidak. Ada ayatnya sebentar. Berbagai ujian memang diizinkan Tuhan untuk membuktikan kemurnian iman kita. Haleluya. Bukan untuk memperlihatkan betapa hebatnya iblis. Tidak, dia sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Sudah dilucuti. Haleluya saudaraku. Itu Alkitab yang mencatat. Jadi bagaimana? Tetap kita usir pekerjaan setan. Tetap kita berdoa. Tetap kita menang di pintu gerbang kehidupan kita. Ucapkan perkataan yang menang. Haleluya saudaraku. Haleluya saudaraku. Terus kita gaskan. Haleluya. Minum dulu saudaraku ya. Isi bensin dulu ya. Nah, puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara, kita adalah prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu musuh kita ada. Bukan berarti kalau Tuhan Yesus sudah mengalahkan itu lalu kemudian kita bisa santai-santai. Tidak. Alkitab jelas mencatat dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Kita baca. Efesus pasal 6. Haleluya. Galatia Efesus. Efesus pasal 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Ya, saudara, kita memang mengasihi seperti Tuhan Yesus, tapi juga kuat dalam kuasa Tuhan yang mengerti katakan haleluya. Lalu sampai di situ tidak dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis. Bagi kita sekarang anak-anak Tuhan, ya, saudaraku dikasih Tuhan, setan melancarkan tipu daya, tipu muslihat iblis. Saudara dan saya harus menang dengan mengenakan selengkap senjata Allah. Saudara-saudaraku, selengkap senjata Allah itu sebenarnya hanya satu, Tuhan Yesus. Nanti kita akan lihat ayatnya. Di sini dijabarkan, kenakanlah ketopong keselamatan. Maksudnya gini, ditaruh di kepala kita, kenakanlah firman Tuhan di pikiran kita. Ya. Urusan anak, uruslah sesuai firman Tuhan. Urusan sekolah, urusan pekerjaan, uruslah sesuai firman Tuhan. Haleluya.
kok tambah pelan. Urusan di rumah, urusan sesuai firman Tuhan. Urusan A, B, C, D, lihat buka dalam terang firman Tuhan. Ini loh, ketopong keselamatan. Kenakan senjata, ketopong keselamatan itu firman Tuhan baru di pikiran. Penting sekali. Sebab kalau pikirannya nggak dibaharui oleh firman Tuhan, nggak pakai ketopong, makanya datang panah setan. Iblis kan memanah dikatakan, dia dikatakan panah api dari si jahat. Tak masuk di sini. Pikiran tidak sesuai firman Tuhan. Itu mesti dilawan, mesti dikenakan senjata rohani, ketopong keselamatan. Haleluya. Apalagi baju sirah keadilan. Nah ini keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan itu saudara sudah pernah tahu. Ya, saudaraku sudah pernah bacakan. Dikatakan apa? Dikatakan 2 Tesalonika 1:6 coba saya baca ya. Bukan keadilan manusia ini. Ayat betul 2 Tesalonika 1:6. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Jadi ini keadilan Tuhan. Jadi kalau saudara kena baju sirah keadilan itu maksudnya gini, kenakan firman Tuhan itu di dada. Jadi kalau ada sesuatu yang menusuk hati saudara, buat saudara kecewa, tidak adil rasanya, ada orang menindas saudara, kenakan keadilan Tuhan. Jangan membela keadilan saudara dan saya. Makanya kenapa ditaruh di dada, biar jangan sakit hati. Haleluya saudaraku. Haleluya, dilindungi ini dengan baju sirah keadilan Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Tahu apa kata Tuhan? Sebab Allah memang adil, itu sifat Dia tuh. Sifat Tuhan. Sama seperti kalau kita panaskan air itu sifatnya tuh pasti mendidih bikin kopi. Kalau mau bikin es, masukkan ke freezer jadi es. Itu sifat air. Tapi kalau sifat Tuhan, kalau saudara ditindas, tidak layak saudara ditindas, dengar saya punya kabar baik. Yang berperang bukan saudara, lu diam aja. Tuhan berkata, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan pada mereka yang menindas kamu. Kenakanlah saudara keadilan Tuhan. Bersukacitalah selalu, bergembiralah. Haleluya. Bergembira, bersukacita. Itu firman Tuhan. Kenapa di dada? Iya, ini tempat sering sakit hati. Kalau saudara punya problem, sering kecewa, sering sakit hati, mudah tersinggung, itu problem saudara. Mungkin perisai imannya kurang atau nggak pakai. Pakailah saudara firman Tuhan itu. Haleluya saudara. Sehingga saudara bisa selalu bersukacita apapun yang terjadi. Haleluya. Dan yang membela saudara siapa? Tuhan. Sifatnya itu muncul itu. Dia lihat anaknya, ya, anakku kok bola-bolai. Kau bola-bolai. Kalau orang Medan bilang bola-bola itu bola di lempar sana, lempar sini, bola-bolai. Anak raja segala raja di bola-bolai nggak boleh saudara. Haleluya saudaraku. Hamba Tuhan di bola-bolai nggak bisa. Tak boleh. Makanya kita jadi anak Tuhan sungguh-sungguh, hamba Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya saudara. Nah, apalagi perlengkapan senjata ini mesti. Jadi merayakan kemenangan Tuhan itu ada efeknya sama kita. Jangan haleluya, hari pasca Yesus bangkit, lalu pikiran kita nggak pernah pakai ketopong. Waduh, tiap hari bergumul pikirannya ditembak sana sini sama panah api. Kemudian dadahnya nggak pakai baju sirah. Waduh, tersinggung terus. Dari zaman dahulu tersinggung terus. Waduh, bahaya saudara. Lalu kemudian apa? Ikat pinggang. Ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang itu bikin orang bisa berdiri tegak. Haleluya. Haleluya. Kalau nggak pakai ikat pinggang bisa berdodoran, ya, bisa nggak jelas, bisa nggak seimbang. Di pinggang ini taruh tempat senjata, pedang taruh di sini. Kalau nggak pakai ikat pinggang, di mana mau ditaruh pedangnya? Sudah pedang roh. Ya, berdiri tegak, seimbang. Itu maksudnya firman Tuhan untuk kita seimbang, membuat kita teguh, tegak. Haleluya saudara. Pinggang kuat saudara. Ikat pinggang ada kekuatan. Nah, terus apa lagi? Ikat pinggang sudah, baju sirah sudah, topong sudah, kasut, kaki berkasutkan kerelaan, beritakan Injil. Ini sudah ada pengumuman dari Nona Feniani, ada taburan kita untuk penginjilan kita di Pulau Bali. Haleluya. Ya, ayo nanti kita menabur. Tiap bulan kita memang menginjil saudaraku di radio.
Ya, saya dapat feedback, ada orang-orang yang mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta, firman Tuhan tentang Parmakeia. Terima kasih Pak Pendeta, saya dijamah Tuhan, saya dijamah Roh Kudus. Salah satu yang akan dibaptis itu karena juga mendengarkan firman Tuhan dari radio. Jamah Roh Kudus, saudara. Berinya dibaptis. Haleluya, saudara. Nah, dan saudaraku, mari kita tabur. Haleluya, saudaraku. Tertabur. Kaki kita beritakan Injil, beritakan kabar baik seperti hari ini. Kabar baik diberitakan di internet. Siaran ulangan nanti kita masukkan juga ke YouTube supaya banyak orang dari kita tidak tahu dari mana saja supaya mereka dengarkan kabar baik. Haleluya, saudara. Habis kasut apa? Terimalah perisai iman. Tangan kiri, tangan kanan, ini perisai iman. Saudara, jangan kosong. Perisai iman. Ya, jangan pernah menyerah. Ya, pakai iman kita, pakai firman Tuhan. Haleluya. Lalu katakan, dan terimalah pedang roh, yaitu firman Allah. Tuh, pakai, saudara. Seperti Tuhan Yesus ucapkan firman Tuhan. Apalagi kita sudah hidup di akhir zaman ini. Dan yang terakhir dikatakan, berdoalah selalu dalam Roh Kudus. Itu ditulis di dalam Alkitab yang Efesus ini, saya bacakan. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya. Siapa orang kudus? Saudara yang berdoa orang kudus. Berdoalah dikatakan. Berdoa, katakan bersama saya, berdoalah selalu. Ya, dikatakan di sini begini. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh. Jadi jangan heran, ya, jangan heran saudaraku, kalau saudara misalnya di tempat tidur, sambil cuci mobil, jangan heran, masak pun begitu, jangan heran. Haleluya. Biarlah saudara heran kalau sepanjang minggu saudara nggak bahasa roh, heranlah saudara. Apa yang aku sepanjang minggu ini? Tak pernah berdoa dalam Roh Kudus. Biarlah saudara heran. Jangan heran, saudara. Ya. Ingatkan suami saudara untuk berdoa dalam bahasa roh. Ini dibilang senjata. Berdoalah setiap waktu. Tiba-tiba saudara bangun tengah malam, pagi-pagi, di mobil sebentar siang-siang, pokoknya berdoa dalam bahasa roh. Berdoa dalam bahasa roh. Bukan saya berkata, kita berkata itu senjata rohani. Haleluya, saudaraku. Amin, saudaraku. Coba dulu bilang ini. Kamu udah bisa berdoa dalam bahasa Roh Kudus, kau belum? Nah, ya. Ini Pak Pendeta ini lihat dari depan ini ya. Ada dua nih jenisnya. Satu, memang belum berdoa Kudus, jadi belum bisa berdoa dalam bahasa roh. Ya. Yang nomor dua, memang dia belum berdoa dalam bahasa roh. Sudah dia dibaptis Roh Kudus, tapi belum dia mengupayakan dirinya untuk itu. Alkitab berkata, ini sudah hari-hari. Ya. Jangan saudara nanti gini, Pak Pendeta di saya, ini maksudnya enggak, ada banyak saudara, bukan satu orang. Banyak. Maksud saya biar banyak kita semua bertobat. Haleluya. Ini kata kecil. Haleluya. Nah, tapi jangan gini, jangan banyak-banyak nanti saudara nggak suka sama saya. Jangan ya, banyak-banyak saudara bertobat. Haleluya. Gitu, jangan nanti kita banyak, banyak-banyak kita nggak suka sama pendeta itu, masih kita dibilang nggak berdoa bahasa roh. Saudara harus banyak-banyak tambah sayang sama saya. Haleluya. Siapa lagi kalau bukan hamba Tuhan yang menasihatkan saudara. Haleluya, saudaraku. Coba lihat kiri kanan lagi, sudah ada senyumnya belum? Kalau ini sudah senyum semuanya. Haleluya, saudara. Ini sebenarnya hanya satu. Dengar. Lama-lama tambah keras ketawa saudara. Haleluya, saudaraku ya. Nah, sebenarnya ini hanya satu senjata ini. Baca sekarang ayatnya dalam Roma 13 ayat 14. Ya, kita bicarakan dari tadi. Nih, Roma 13 ayat 14. Supaya kita merayakan Paskah itu benar-benar kemenangan dari milik kita. Bukan hanya Yesus yang menang lalu kita kalah. Tidak. Maksud Tuhan Yesus itu berikan kemenangan kepada kita semuanya. Haleluya. Baca sekarang ayat 13 dengan suara kuat. Ayat 14, Roma 13. 1, 2, 3. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata perang, dan janganlah
merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Betul kan? Dari semua senjata yang kita baca tadi, hanya satu, itu senjata berbagai jenis itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Yang ngerti katakan amin. Itu apa yang dibilang? Kenalkan. Kenalkan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya saudaraku. Ya, kalau tadi waduh ribet sekali Pak Pendeta. Sudah ada pedang roh, ada ini saya lupa Pak Pendeta. Ya tidak apa-apa. Kenalkan Tuhan Yesus Kristus. Pakai. Lalu ayat ini menarik. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dalam bahasa Inggris yang King James dikatakan begini, and make not provision for the flesh. Jadi jangan buat persediaan atau makanan untuk daging, tidak daging. Itu maksud ayatnya ya. To fulfill the lust thereof, sehingga menjadi genap nanti hawa nafsu itu yang membawa ke neraka, membawa kepada dosa. Jadi maksud ayat ini begini, jangan beri makan ke daging-dagingan. Boleh nggak Pak Pendeta mandi biar nggak bau? Iya, justru harus mandi. Haleluya saudaraku. Haleluya saudaraku. Boleh nggak Pak Pendeta? Disemir dulu sedikit rambutnya boleh? Ya saya boleh. Haleluya saudara. Tapi jangan pula nanti saudara. Sambil saudara warnanya 7 warna. Ya kan? Itu nanti juga nanti kelewatan. Nggak boleh. Semir bagus, boleh. Tapi ini maksudnya, jangan beri makan kedagingan. Do not make provision for the flesh. Jangan kasih makan itu ke daging. Ingat gak kisah? Karena begini, kenapa anak Tuhan sudah merayakan Paskah? Haleluya. Apa lagunya tadi Bu? Bu Pendeta? Rayakan Yesus, rayakan. Tapi kalau hendak dagingnya diberi makan, nontonnya dosa-dosa, ya, pergaulannya yang tidak baik, itu memberi makan tidak daging. Saya pernah kasih ilustrasi ada 2 anjing, anjing hitam dan anjing putih. Dua-duanya suruh lomba lari, ya, ya, anjing hitam dan anjing putih. Menurut saudara, mana yang menang, anjing hitam atau anjing putih? Ya, Dek Tasya benar. Dek Tasya sudah bilang tadi yang dikasih makan. Tepuk tangan dulu buat Dek Tasya. Lepas gitu tepuk tangannya ya. Ya. Apa? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih berkat buat Dek Tasya ya. Nanti Tasya tadi bilang apa tadi? Anjing yang dikasih makan, betul. Kalau kita kasih makan anjing yang hitam, saudaraku, 3 hari kasih makan, yang putih kasih puasa. Lalu kemudian suruh lari, lomba lari. Maka saudaraku, waktu mereka lari, anjing hitam cepat sekali larinya, cepat sekali. Di sana sudah menanti hamburger atau misalnya makanan. Yang putih saudaraku, mungkin dia lari, tapi dia lari sambil nangis. Betul kan? Nangis dia. Kenapa? Apa? Sekarang dibalik, yang anjing putih dikasih makan 3 hari, 4 hari. Sekarang karena dia sudah menang yang hitam 3 hari, dia sudah makan, kasih puasa 4 hari sekarang, 4 hari. 4 hari puasa, 4 hari makan. Sekarang kasih lari. Anjing mana yang menang lagi saudara? Anjing putih. Karena anjing putih kuat, kasih makan. Haleluya. Menang dia. Yang hitam, jangan kamu lari saudara. Paling dia lihat sama saudara makan bos katanya. Haleluya saudaraku. Iya. Nah saudara, ini maksudnya. Kenalkan Tuhan Yesus. Yang mau kenalkan Tuhan Yesus katakan amin. Jangan kasih makan ke daging. Ada amin? Mulai hari ini berseriuslah untuk menghancurkan kedak daging. Seriuslah pikiran-pikiran kedak daging, perbuatan kedak daging, perkataan kedak daging. Seriuslah untuk mengikiskannya, untuk jangan diberi makan. Ada haleluya saudaraku? Ya. Karena apa saudaraku, dengan demikian saudaraku dikasih Tuhan, maka kita bisa menjadi prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi nanti masing-masing cek. Ya, bentar kita akan berdoa. Dari area mana aku perlu berubah Tuhan. Mana kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan. Ini sangat serius. Kenapa? Nah, ini tadi, ya, kalau musuh ada di depan, bisa ditengking, diusir. Ya, tapi kalau tidak dagingnya,
bisa ikut sama kita. Haleluya saudaraku. Kalau kita harus mengakuinya, ini tidak boleh, ini tidak ada di dalam nama Yesus. Aku tidak boleh seperti ini terus. Aku harus berubah dalam nama Yesus. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya saudara. Haleluya. Yuk, kita sudah akan selesai sekarang. Bukalah sekarang Matius 16 ayat 18 sampai 19. Belum selesai. Matius 16. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Ya. Nah, sekarang kita sudah belajar, kita jadi tentara yang baik, prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Lihat apa kata Tuhan Yesus. Tuhan katakan begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Lanjut. Kepadamu akan kuberikan apa? Kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ada haleluya saudara? Saudara masih ingat ada kunci tadi sebelumnya, yaitu kunci maut dan kerajaan maut. Ada haleluya? Sama siapa sekarang kunci maut dan kerajaan maut itu? Sama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus pegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Sekarang kepada kita diberikan apa? Kepada gereja. Tuhan berkata, kaulah Petrus, dan atas jemaatku dalam bahasa Inggrisnya, atas gereja, atas kita anak-anak Tuhan, orang percaya. Ingat, gereja bukanlah organisasinya. Gereja bukanlah gedungnya. Gereja adalah organisme hidup pergi ke surga. Seperti tubuh, ini gereja, tubuh ini hidup. Ini hanya tempatnya. Ini hanya organisasi. Ya, gereja sesungguhnya bukan ini, salah. Organisasi bukan. Organisasi mati, organisme hidup. Haleluya. Harus jelasin. Haleluya saudara. Ya. Jangan keliru kita berpikir. Nah, itu ada orang keliru berpikir gereja organisasi. Betul, di dunia ini harus tertib administrasi, tapi tertib administrasi tidak boleh lebih besar daripada perkataan Tuhan Yesus. Yang nanti katakan amin. Haleluya saudara. Main ini bisa tidak ada. Apa semua ini? Mimbar semua bisa tidak ada. Gereja tetap ada. Haleluya. Ada. Karena gereja pergi ke surga. Itulah kumpulan orang percaya kita semua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita, apa diberikan? Kunci kerajaan surga. Waduh, luar biasa. Makanya kita perdamaikan jiwa-jiwa, kita layani jiwa-jiwa. Saya melayani saudara-saudara, satu dan lainnya saling melayani. Ya, ada haleluya saudaraku. Ya, pintu kerajaan surga terbuka bagi jiwa-jiwa bisa datang ke sana. Kita selamatkan jiwa-jiwa. Kita beritakan firman Tuhan lewat internet. Mungkin hari ini belum didengarkan, mungkin besok ada yang membuka dan mendengarkan dan bertobat, percaya pada Tuhan Yesus. Ya, itulah penginjilan kita sekarang di akhir zaman ini, saudara-saudara. Luar biasa, luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kita diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia ini, surga ikut mengikatnya. Tuhan sudah kasihkan sebuah sebuah order, sebuah otoritas. Di mana kalau kita mengusirkan setan, maka surga dengan kekuatan yang mendukung kita. Haleluya saudara. Ya. Kita ikat, maka surga mengikatnya. Kita lepaskan, maka surga melepaskannya. Yang bersuka cita di sini katakan haleluya. Angkat tangan saudara, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya pada firman-Mu. Saya diberikan kunci kerajaan surga. Padamu ada kunci maut dan alam maut. Padaku diberikan kunci kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, saya terima. Sama-sama katakan amin. Ya. Nah saudara, inilah dia ayat yang terakhir sekarang. 1 Petrus 1 ayat 37. Ya, 1 Petrus 1 ayat 37. Saya salah lagi. Coba minta HP yang mau.
1 Petrus 1. Nah ini dia. Saya bacakan ya. 1 Petrus 1 ayat 3-7 sama. 1 Petrus 1 ayat 3-7 ya. Saya bacakan ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada apa? Suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi siapa? Bagi kamu. Yaitu kamu apa? Yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada apa? Zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu apa? Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari apa? Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oh haleluya. Betapa kuatnya ayat-ayat yang kita baca ini. Haleluya. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan hari ini, kita menerima kelahiran baru. Amin, saudara. Dan kemudian apa dikatakan di sini? Hidup kita itu penuh dengan pengharapan. Haleluya. Wow, luar biasa. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus, hidup kita penuh pengharapan. Bilang kiri kananmu, harapanmu besar, saudaraku. Haleluya. Kamu pasti, saudara pasti kau ditolong Tuhan, saudaraku. Pasti. Haleluya. Pasti kau menang setiap hari, saudaraku. Bilang. Haleluya, saudaraku. Ya. Pasti dibela Tuhan, saudaraku, tenang saja. Pasti. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Haleluya, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Hidup kita penuh pengharapan. Dikatakan kita menerima sesuatu yang tidak dapat binasa. Itulah dia. Kita adalah waris kerajaan sorga. Haleluya. Ya, saudara yang di rumah, hidupmu penuh pengharapan. Saudara waris kerajaan sorga. Bagian saudara yang tidak dapat binasa, tidak bisa dicuri, tidak bisa diapain, saudara punya bersama dengan Tuhan Yesus. Kerajaan sorga. Haleluya. Lalu dikatakan di dunia ini kita dipelihara Tuhan, bukan biasa-biasa, dalam kekuatan Tuhan. Ayat ini berkata, haleluya, saudara. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, dikatakan lama di dunia ini kita dipelihara Tuhan dalam kekuatan Tuhan. Saudara semuanya dipelihara Tuhan, apapun keadaan saudara. Makanya jangan beri makan kehendak daging, matikan kehendak daging, beri makan rohani saudara. Haleluya. Saudara dipelihara Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Tidak ada orang boleh buat gara-gara sama saudara. Benar, tidak bisa. Tidak bisa orang buat sembarangan sama saudara lalu bisa pergi melenggang kangkung. Rasain dia, tidak bisa gitu. Ada Tuhan. Haleluya. Nah, kalau saudara ngawur-ngawuran itu dalam Tuhan, itu baru semena-mena. Setan bisa main-mainkan, dibola-bolai setan. Tapi kalau saudara dalam Tuhan, tak boleh. Ya. Jadi saudara tenang saja. Saudara dipelihara dalam kekuatan Tuhan selama di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya, saudara. Lalu apa kata firman Tuhan? Oleh karena itu apa? Bergembiralah walaupun sekarang banyak pencobaan, banyak ujian. Kan gitu dibilang. Bergembiralah, oleh karena itu dikatakan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Itu semua itu apa? Bukan karena kita itu berbuat dosa, enggak. Jadi jangan heran akan adanya penderitaan orang benar. Jangan heran. Jangan dikit-dikit baru orang benar menderita lalu pikir apa? Tidak. Jelas Alkitab berkata. Saya sudah pernah membahas tentang Ayub kan? Haleluya, saudaraku. Orang benar bukan berarti bebas penderitaan. Karena dia memang harus diuji supaya emasnya murni itu muncul. Ada haleluya.
ujian, katakan ayat ini, jangan kamu heran. Dikatakan, bergembiralah, walaupun sekarang banyak ujian, banyak penderitaannya. Orang benar, saudaraku. Ya. Begitu memang. Haleluya saudaraku. Ya. Makanya jangan lepaskan iman kita. Pakai apa yang masih ada pada kita ini untuk memuliakan Tuhan. Pakai untuk ucapkan syukur. Pakai untuk ucapkan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Haleluya saudara. Nah, jadi penderitaan bukan karena dosa. Penderitaan orang benar namanya, karena ujian. Ya. Karena mesti diuji. Karena apa? Sampai murni. Karena nanti akan beroleh puji-pujian pada hari kedatangan Tuhan. Kan gitu dibilang di ayat ini. Ya. Nah, saudaraku. Makanya menanglah dalam setiap ujian. Dilanjutkan, menang kalau ada ujian, saudaraku ya. Bilang haleluya saudaraku. Emas harus terbukti emas, saudaraku bilang gitu. Kalau diuji tambah murni ya saudaraku. Bukan tambah talap ya saudaraku. Talap. Nanti kalau diuji marah-marah. Talap. Jangan tambah talap ya. Kalau ada ujian itu harus menang ya. Jangan sumut-sumut ya. Haleluya saudaraku. Berubah kita semuanya ya. Kok tambah sepi. Haleluya saudaraku. Iya loh. Benar ya. Nanti kalau datang ujian jangan marah-marah. Jangan, menanglah saudara. Karena apa? Itulah penderitaan orang benar. Ujian orang benar. Haleluya saudaraku. Ya. Sampai kapan dikatakan di sini? Pada ayat ke-7, sehingga kamu memperoleh apa? Puji-pujian. Wow. Katakan wow. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan apa? Kemuliaan terus dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Nanti ya, puji-pujian itu nanti. Sekarang itu bukan untuk dipuji-puji. Sekarang begini, tolong doakan aku ya saudaraku. Haleluya saudaraku. Haleluya saudaraku. Coba bilang kiri kanan, tolong doakan aku ya saudaraku. Maafkan ya. Amin. Gitu. Puji-pujiannya belum, bukan sekarang. Sekarang waktunya berjuang. Katakan bersama saya. Sekarang waktunya berjuang. Haleluya. Ya, sekarang waktunya berjuang saudara-saudara ya. Hari Paskah bukan hanya kita merayakan Yesus menang, kita juga menang. Haleluya. Berjuang dan menang ya. Puji-pujiannya itu nanti ya, penghormatannya itu nanti waktu Tuhan. Sekarang mungkin ya orang nggak mengerti ya, mungkin dilihatnya saudara, udah susah hidupnya, aku masih setia. Tenang saja saudara. Haleluya saudaraku. Ya, teruslah setia sampai akhir. Kasih saudaraku, nanti puji-pujiannya nanti waktu Tuhan sudah datang. Nah, maaf ya, tadi saya bilang ayat terakhir. Ini baru yang terakhir, benar-benar terakhir ya. 1 Korintus 15. Kita baca bersama-sama kalau kita selesai. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 55. Ya, mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 55. Yuk, inilah dia. Jadi saya khotbahkan lengkap hari ini buat kita semuanya sampai hari kedatangan Tuhan. 1, 2, 3, 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semuanya akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan
Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah semangatmu? Dalam bahasa Inggrisnya, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai kubur, di mana? Dalam bahasa Inggrisnya, hai maut, di manakah semangatmu? Hai kubur, di manakah kemenanganmu? Haleluya. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit pada hari ini, hai maut, di manakah semangatmu? Gitu, saudara. Yesus bangkit dari kubur. Haleluya. Hai kubur, di manakah kemenanganmu? Tapi suatu hari nanti, ketika Tuhan Yesus datang, orang-orang yang mati akan bangkit. Dikatakan mengenakan yang tidak dapat binasa. Dengar, siapa yang tidak dapat binasa? Tuhan Yesus. Kita ini juga mengenakan yang tidak dapat binasa. Siapa yang tidak dapat binasa tadi, saudaraku? Tuhan Yesus. Makanya perlu sekali kita percaya pada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, lahir baru, terima Tuhan Yesus, kenakan Tuhan Yesus dalam hidup kita, kenakan Dia sebagai selengkap senjata terang, hingga pada harinya nanti nyata, saudaraku, yang kita kenakan dalam Tuhan Yesus dan tidak dapat binasa. Oh haleluya, haleluya. Dan pada hari yang mulia itu, sangkakala berbunyi, saudaraku, kubur-kubur terbuka. Orang-orang anak-anak Tuhan yang layak untuk bangkit pada hari itu, mereka mengenakan tubuh kebangkitan sama seperti tubuh Tuhan Yesus. Dan kita yang masih tinggal ini dikatakan, kita akan ubahkan, kita mengenakan yang tidak dapat binasa. Barulah setelah itu, kalau sekarang ini kita memperingati dulu 2000 tahun yang lalu, hai maut, di manakah semangatmu? Hai kubur, di manakah kemenanganmu atas Tuhan Yesus? Satu hari nanti kita bersama-sama akan meneriakkan ayat ini dan berkata, hai maut, di manakah semangatmu? Hai kubur, di manakah kemenanganmu? Ada haleluya, saudara-saudaraku. Ada haleluya, saudara-saudaraku. Karena kita mengenakan yang tidak dapat binasa. Siapakah yang tidak dapat binasa? Yesus. Dia yang bangkit dari antara orang mati, tidak ada di dalam kubur, karena Dia tidak bisa binasa. Semua orang binasa, semua orang mati dan tidak bisa keluar dari kubur. Hanya Tuhan Yesus yang tidak dapat binasa. Dan firman Tuhan sudah menasihatkan kita panjang lebar pada hari ini. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai senjata perang. Kenakanlah dalam hidup saudara. Kita kenakan sekarang ini. Tiap-tiap hari kita setia bersekutu bersama dengan Tuhan Yesus. Ada haleluya, saudaraku. Dan saudaraku, suatu hari nanti sangkakala berbunyi. Pada hari itu juga akan terdengar, ini ditulis dalam kitab 1 Korintus. Hari itu nanti akan terdengar, saudara dikasih Tuhan. Waktu orang-orang kudus bangkit dari kuburnya, waktu kita diupahkan, maka sekarang waktunya berjuang. Dia lagi kan sekarang berjuang, saudaraku ya. Jangan lengah ya, jangan lengah. Suatu hari nanti akan kedengaran ayat ini, saudara. Hai maut, di manakah semangatmu? Hai kubur, di manakah kemenanganmu? Haleluya, saudaraku. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari pasca kebangkitan Tuhan Yesus ini. Kiranya semuanya saudara boleh diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah hidup. Tuhan Yesus yang menang. Kami percaya hidup kami menang bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Mari kita nyanyikan karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan.
Terima kasih Tuhan. Hari ini kami memperingati merayakan hari kebangkitan-Mu. Dan pada hari ini kami mendengar lewat firman Tuhan kemenangan Tuhan kami Yesus Kristus bagi kami semua. Kami mendengar firman Tuhan berseru, hai maut, di manakah seranganmu? Hai kubur, di manakah kemenanganmu? Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan kami semuanya pada hari ini, baik yang di sini maupun di rumah, kami semuanya mengenalkan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Kami mengenalkan yang tidak dapat binasa kepada tubuh kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dibungkus dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami jalani hari-hari kami di dunia ini sekarang ini, di akhir zaman sekarang ini, bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang kami kenakan sebagai senjata terang. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak nasihat firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Ajarkan kami untuk menerimanya dan melakukannya dalam hidup kami. Berkati semua anak-anak-Mu. Kami tahu Engkau berbicara kepada kami lewat firman Tuhan. Di bagian mana Tuhan berbicara kepada kami, hamba berdoa. Hamba selesai berkata-kata, Roh Kudus sekarang bekerja. Sebab Engkau menetapkan yaitu gereja-Mu untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Engkau berikan kunci kerajaan sorga bagi kami semuanya Tuhan. Engkau sudah memegang kunci maut dan kerajaan maut ya Tuhan. Engkau mau kami hidup berkemenangan setiap hari di dunia ini selama kami ada di dunia ini. Bila selama ini kami tidak berkemenangan, mungkin karena kami hidup tidak seturut firman Tuhan seperti yang dijelaskan pada hari ini. Biarlah lewat firman Tuhan pada hari ini kami boleh mengubahkan hidup kami Tuhan seturut firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup dalam kemenangan setiap hari bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamaah kami semuanya, berkati kami semuanya yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan Engkau juga mengingatkan kepada kami, ada ujian-ujian orang benar untuk membuktikan bahwa sungguh-sungguh Tuhan, hidup kami seperti emas yang murni di hadapan-Mu. Berkatilah semua kami. Tidak ada lagi yang gagal Tuhan, tidak ada lagi yang gugur dalam ujian-ujian iman. Dan semua kami boleh Tuhan semakin hari serupa si gambaran Tuhan Yesus Kristus. Semakin hari semakin dikuduskan, semakin hari semakin hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hingga satu hari nanti, ketika sangkakala yang terakhir berbunyi, sangkakala berbunyi, firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini, pada hari itu orang-orang mati dibangkitkan yang layak untuk menerima kebangkitan, dan mereka mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan juga kami di sini semuanya, kami berdoa, layakkan kami semua untuk menyambut hari kedatangan-Mu Tuhan. Pada hari itu kami akan mendengar, yaitu hai maut, di manakah semangat-Mu? Hai kubur, di manakah kemenangan-Mu? Kemenangan Tuhan Yesus Kristus sudah kami miliki sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah terima semua firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk saudara.